You can't trust happiness, Robbie. So sleeper yang penasaran nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di film terlihat dua robot Decepticon yang berada di sebuah gudang penyimpanan kontainer. Mereka ingin mencuri energon milik para robot Autobot. Kedua robot itu bernama Hardtop dan juga Swindle. Yang sialnya mereka ketahuan oleh Optimus, sehingga kedua robot Decepticon itu harus melawan Optimus dan juga temannya. Pertempuran ini dimenangkan oleh tim Autobot dengan telak. Alhasil Optimus berhasil nih memojokkan tim Decepticon. Sayangnya mereka kedatangan tamu tidak diundang, yaitu para robot laba-laba yang cukup merepotkan. Singkat cerita, Optimus berhasil mengalahkan para robot laba-laba itu. Namun salah satu robot Decepticon berhasil kabur. Setelah itu, Optimus kembali bergabung bersama rekannya. Menurut rekannya, para robot laba-laba itu merupakan dalang di balik rumor tentang hilangnya para robot Decepticon. Di sisi lain, terlihat dua orang anak sedang menerbangkan layang-layang di atas atap. Mereka adalah Robbie dan juga Mo Robbie. Bersama adiknya sedang berusaha untuk mendapatkan jaringan wifi. Awalnya semua usahanya berhasil, sayangnya semua tidak berlangsung lama. Singkat cerita, ayahnya menelpon Robbie dan juga menyuruh dia bersama adiknya untuk segera makan malam bersama keluarga. Ketika ayah, ibu dan juga Mo sedang menikmati acara keluarga bersama, Robbie justru asik bermain dengan handphonenya. Hal ini membuat ayahnya menegur Robbie. Namun di situ Robbie justru menyindir ayah dan ibunya sehingga membuat ibunya kesal padanya. Semua itu membuat Robbie pergi ke kamarnya. Lalu Robbie kabur dari rumah dan juga Mo berhasil mengikutinya nih. Saat di perjalanan, adiknya mengalami masalah sehingga Robbie harus menolongnya. Ketika Robbie tengah memperbaiki sepeda milik Mo, mereka kedatangan para rombongan mobil, bahkan mereka juga dikejutkan dengan kedatangan para robot laba-laba. Singkat cerita, para robot laba-laba menyerang para rombongan mobil itu sehingga membuat mereka berdua harus terjatuh ke dasar jembatan. Beruntungnya mereka selamat dari serangan itu. Namun sesuatu tengah terjadi nih di sebuah gua yang tidak jauh dari mereka. Karena penasaran, mereka memutuskan untuk memeriksa gua tersebut. Sesampainya di gua itu, mereka masih memeriksa dalam gua berharap bisa menemukan sesuatu yang menarik. Sayangnya mereka berdua harus terjatuh ke dasar gua karena kecerobohanmu. Namun di dasar gua itu mereka menemukan sebuah batu aneh berwarna ungu gelap yang berdiri tegak di atas batu lain. Hal ini menarik perhatian kedua anak beradik ini. Dengan secepat kilat, Robbie langsung menyentuh batu itu dan berhasil membuat batu itu terjatuh. Yang mana Robbie dan adiknya harus mengembalikan batu itu ke posisi semula. Ketika mereka sedang memposisikan batu itu, sesuatu terjadi nih pada batu aneh tersebut. Sebuah sinar muncul dari batu itu dan membuat kedua tangan mereka terlilit sebuah tali berwarna hijau. Setelah kejadian itu, mereka dikagetkan dengan kedua robot yang tiba-tiba muncul. Singkat cerita, mereka dan kedua robot itu saling terhubung satu sama lain melalui sarung tangan yang mereka kenakan. Bahkan mereka tahu kedua nama robot itu adalah Twitch dan juga Trash. Bukan hanya itu, kedua robot itu pun juga tahu kedua nama mereka. Sekalipun pertemuan awal mereka sedikit canggung dan dipenuhi rasa curiga, namun akhirnya mereka saling percaya satu sama lainnya sebagai teman di antara manusia dan juga robot. Yang sayangnya mereka kedatangan tamu tidak diundang, yaitu sebuah robot laba-laba. Beruntungnya ada Twitch dan juga Trash yang dengan cepat melindungi Robbie dan juga Mo dari serangan robot laba-laba itu. Sementara itu, ada ilmuwan yang ternyata dalang di balik orang yang memerintahkan robot laba-laba. Dia tengah mengawasi kedua sahabat manusia dan robot itu sambil berbicara pada sebuah robot. Di sisi lain, Robbie dan juga Mo membawa teman robot mereka ke rumah. Dia berusaha membawa Twitch dan juga Trash ke sebuah gudang penyimpanan. Singkat cerita, mereka meminta Twitch dan juga Trash untuk bersembunyi di sana sambil membaca buku tentang Transformers. Paginya Robbie dikagetkan dengan kedatangan kedua robot itu bersama Mo. Setelah itu mereka bermain petak umpet bareng.
Namun bukannya bersembunyi, justru kedua robot itu terlalu bersemangat untuk menjadi Transformers, sekalipun mereka sangat berbeda dari para Transformer lain. Hal ini memberi Robby dan juga Mo sebuah ide untuk bertanya soal asal-usul Transformers pada ayahnya. Alhasil sang ayah menceritakan semuanya kepada Robby dan juga Mo. Semua cerita itu berakhir dengan harapan bahwa para robot dari Cybertron bisa berdamai dengan para manusia dan hidup berdampingan. Di sisi lain, ibunya Robby yang bernama Malto tengah mengendarai mobilnya hingga sampai di jembatan. Di sana dia melihat banyak kendaraan yang hangus akibat terbakar. Singkat cerita, Malto kedatangan teman lamanya yaitu Optimus dan juga rekannya. Hal ini sedikit membuat Malto terusik nih, namun tidak dengan Optimus. Justru Optimus mengajaknya untuk bekerja sama dalam naungan organisasi bernama GHOST. GHOST ini merupakan organisasi rahasia yang memastikan hubungan bumi Cybertron terpelihara dengan baik. Bahkan Optimus juga menjelaskan mengapa Malto bisa dipindahkan ke tempat ini. Sayangnya percakapan itu harus terputus karena kedatangan robot bernama Max. Di situ Malto dan juga Max sedikit bernostalgia karena sudah lama tidak bertemu lagi. Setelah itu Malto bertanya pada Optimus soal apa yang harus dilakukan. Singkat cerita, Optimus menjelaskan sambil mengirim beberapa drone. Di sisi lain, Robby dan juga Twitch sedang bermain bersama. Begitu juga Mo dan juga Trash. Mereka saling bersenang-senang dan berbagi perasaan bersama. Hingga sebuah drone muncul dan membuat Twitch penasaran. Kemudian Twitch berhasil memindai bentuk drone itu dan berubah menjadi drone. Lalu dia menghancurkan drone itu karena mengganggu. Sementara itu Optimus sedang menunggu satu drone miliknya yang belum kembali. Ketika dia sedang menunggu, Malto dan juga Max tengah berbicara secara empat mata tentang Optimus. Di situ Max juga menceritakan sisi baik dari Optimus pada Malto. Namun percakapan itu harus terputus karena Optimus harus segera pergi menyelidiki ke kota. Di sisi lain, seorang ilmuwan tengah menyandra Hardtop. Dia juga sedang mencari lokasi di mana robot miliknya hancur karena serangan Twitch dan juga Trash itu. Singkat cerita, ilmuwan itu bersama pasukannya yaitu Arachnamex akan memburu kedua robot yang menjadi sahabat dari Robby dan juga Mo. Ketika Arachnamex tengah mencari mereka, justru mereka sedang asik bersama dengan robot partnernya. Di situ Trash sedang berbicara bersama Mo di sebuah atap, sedangkan Twitch tengah bermain dengan Robby. Singkat cerita, sesuatu telah terjadi nih pada Mo juga Trash. Hal ini membuat Robby dan Twitch panik dan bergegas untuk segera menolong mereka. Di sisi lain, Trash dan Mo sedang berusaha untuk menangani satu robot Arachnamex yang masih terus menyerang mereka. Beruntungnya, Twitch dan Robby datang dan berhasil mencetak skor. Sayangnya hal itu tidak membuatnya aman dari serangan para Arachnamex. Justru mereka kedatangan banyak sekali para Arachnamex yang ingin sekali menghajar mereka. Beruntungnya Dewi Fortuna ada di pihak mereka. Optimus dan rekannya datang menyelamatkan mereka. Bukan hanya itu nih, Malto juga ada di sana dan hal ini membuat kedua kakak beradik itu sedikit cemas. Kemudian Malto senang nih bisa melihat mereka baik-baik saja. Lalu Optimus mulai membicarakan soal kedua teman robot mereka untuk segera dibawa ke markas GHOST. Sayangnya hal itu sedikit menuai kontra dari sisi Twitch dan juga Trash, bahkan Robby dan juga Mo. Namun Optimus dan juga Malto berusaha untuk membujuk Robby dan Mo. Alhasil mereka harus terpisah nih untuk sementara waktu dan hal ini membuat Twitch dan Trash sedih. Tanpa diduga-duga, ternyata truk yang membawa Twitch dan juga Trash adalah ilmuwan jahat yang memimpin para Arachnamex. Di sisi lain, keluarga Robby saling bertukar cerita dan masalah mereka tentang apa yang telah terjadi pada mereka. Tiba-tiba Optimus datang dan mengatakan soal truk yang ternyata bukan dari pihak GHOST. Alhasil semua ini membuat Robby dan juga Mo sedikit khawatir. Namun Malto berusaha untuk memenuhi janjinya pada kedua anaknya untuk menyelamatkan Twitch dan juga Trash. Sementara itu, Twitch dan juga Trash sudah sampai di markas ilmuwan. Polosnya mereka tidak sama sekali curiga nih dengan ilmuwan itu yang bahkan memiliki para Arachnamex. Singkat cerita, ilmuwan itu berusaha menganalisis kedua robot tersebut. Kagetnya dia menemukan sesuatu tentang asal-usul Twitch dan juga Trash yang bukan berasal dari Cybertron. Bahkan ilmuwan itu berusaha untuk menggali informasi lebih soal gua di mana mereka ditemukan. Hal ini membuat kedua robot itu sangat curiga dan sedikit takut.
Semua perasaan mereka dapat dirasakan oleh Robby dan juga Mo, sehingga membuat mereka langsung pergi menuju ke tempat di mana Twitch dan juga Trash berada. Tidak lupa, Malto juga menghubungi Optimus dan juga Max. Sementara itu Twitch dan juga Trash sangat panik karena ilmuwan itu sepertinya akan berbuat sesuatu yang tidak baik pada mereka. Bahkan ilmuwan itu juga menyandra mereka sehingga mereka tidak bisa bergerak. Beruntungnya Optimus dan juga Max datang untuk menyelamatkan kedua robot itu. Singkat cerita, dimulailah pertarungan di antara tim Ghost dengan Arachna Max. Akhirnya Malto berhasil membebaskan Twitch dan juga Trash dari ikatan yang membelenggu mereka. Namun pertempuran ini masih belum selesai. Bahkan robot Decepticon buatan ilmuwan itu mulai menyerang ke arah mobil yang ditumpangi oleh sang ayah, Robby dan juga Mo. Beruntungnya Twitch dan juga Trash datang untuk menyelamatkan mereka. Namun hal ini membuat Trash terkena serangan dari robot itu, yang mana dia terpental. Akan tetapi Trash tidak menyerah begitu saja. Dia berusaha untuk mengcopy sebuah motor yang ada di tempat itu. Dengan cepat Trash langsung kembali ke pertempuran dengan wujud motor. Alhasil Mo bersama Trash bertempur bersama. Sementara itu sang ayah masih di mobil sendirian. Sialnya masih ada robot ciptaan dari ilmuwan yang akan siap menyerang sang ayah. Beruntungnya Bumblebee datang dan menyelamatkannya. Lalu dia dengan cepat mengalahkan robot tersebut. Pertempuran ini akhirnya selesai dan dimenangkan oleh pihak Ghost. Singkat cerita, mereka sempat membicarakan tentang nasib dari Twitch dan juga Trash. Namun Malto bersikeras untuk mempertahankan Twitch dan juga Trash untuk berada bersama dengan keluarganya. Alhasil Optimus setuju dan dia mengirim Bumblebee secara pribadi untuk mengajari Twitch dan juga Trash. Keesokan harinya, Bumblebee tengah terburu-buru untuk segera menuju ke rumah milik Robby dengan kecepatan penuh. Kedatangannya hari ini adalah untuk melakukan misi, yaitu mengajari Twitch dan juga Trash yang merupakan robot jenis Terrans. Sesampainya di sana, Bumblebee langsung mendatangi kedua robot itu yang sedang bermain di perkarangan sapi. Kemudian pelajaran pertama kali ini adalah untuk mengubah bentuk. Sayangnya kedua robot itu mengalami kesulitan. Selain itu mereka juga sepertinya tidak begitu tertarik untuk melakukan pelajaran dari Bumblebee. Hal ini membuat Bumblebee sedikit kecewa. Dia memutuskan untuk meninggalkan mereka dan berjalan menuju ke sebuah lumbung yang nantinya akan menjadi tempatnya untuk istirahat. Di sana Bumblebee tengah menghubungi Optimus, namun dia justru terhubung dengan Megatron. Singkat cerita, Bumblebee meminta saran kepada Megatron tentang hal mengajari para murid. Dengan antusias, Megatron memberinya saran cukup unik pada Bumblebee. Dengan cepat dia berusaha mempraktekannya. Sayangnya usahanya gagal karena mereka sudah tidak terlihat lagi, kecuali Twitch yang berusaha untuk latihan. Singkat cerita, Bumblebee masih kebingungan soal sistem mengajar. Alhasil dia kembali menghubungi Optimus. Sayangnya Bumblebee justru terhubung dengan Elita. Setelah itu Bumblebee juga meminta saran kepada Elita. Dengan penuh antusias, Elita memberinya saran yang sangat friendly untuk dicoba. Sayangnya Bumblebee sedikit kurang cocok dengan saran itu. Alhasil Elita tidak ingin memaksanya dan memberinya semangat sebelum menutup saluran jaringan tersebut. Dengan cepat Bumblebee menerima saran itu dan mempraktekannya. Sekalipun usahanya sedikit membuat kedua robot dan kedua bersaudara itu kesal. Namun Bumblebee tidak menyerah sampai di situ. Dia berusaha membujuk mereka, yang mana usahanya menuai keberhasilan. Singkat cerita, Bumblebee mengikuti semua kegiatan keluarga Malto supaya bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan kedua robot tersebut. Sayangnya semua rencana Bumblebee gagal total. Alhasil semua kegiatan keluarga bubar. Hal ini membuat Bumblebee sedikit sedih dan kecewa. Akhirnya Bumblebee masih berusaha nih menghubungi Optimus. Sayangnya Optimus masih sibuk dan tidak bisa dihubungi. Beruntungnya Bumblebee kedatangan kedua keluarga Malto, yaitu Dot dan juga Alex. Mereka memberikan saran dan semangat untuk Bumblebee. Lalu semua ucapan itu membuat Bumblebee kembali berapi-api. Di sisi lain, Twitch sedang mengalami kesulitan yang mana dia berhasil berubah menjadi drone. Namun dia tidak bisa berubah lagi menjadi bentuk robot. Hal ini membuat Robby, Mo dan juga Trash sedikit khawatir. Akhirnya Trash menghubungi Bumblebee. Ternyata Trash meminta Bumblebee untuk membantunya menangkap para sapi yang kabur karena ulah Twitch. Singkat cerita, Bumblebee langsung pergi nih menuju ke tempat Trash berada.
Sesampainya di sana, mereka saling bekerja sama untuk menangkap para sapi yang kabur. Setelah itu Bumblebee memberikan tugas kepada Trash untuk menggiring para sapi dengan cara berubah menjadi motor. Sayangnya semua itu tidak bisa dilakukan oleh Trash. Namun semua kesulitan ini berhasil membuat Bumblebee berpikir dengan jernih tentang bagaimana mengajar kedua Terrans ini. Dengan antusias mereka langsung mempraktekannya, yang mana usaha mereka berhasil. Setelah itu mereka langsung menjalankan tugas, yaitu menangkap para sapi yang kabur. Akhirnya semua berjalan dengan lancar, hingga salah satu anak sapi belum ditemukan. Singkat cerita, Twitch mencarinya dan berhasil menemukannya. Namun anak sapi itu terjebak di rel kereta api. Dengan cepat Twitch berhasil menyelamatkannya. Sayangnya Dewi Fortuna tidak di pihak Twitch nih, karena sekarang dialah yang terjebak. Hal ini membuat Twitch panik dan tidak bisa berubah. Kemudian dia menghubungi Bumblebee untuk memberinya bantuan. Singkat cerita, Bumblebee berusaha untuk menahan kereta api sampai Twitch bisa berubah menjadi drone. Akhirnya mereka berhasil. Semua kejadian ini membuat hubungan mereka dengan Bumblebee semakin membaik. Bahkan sekarang Bumblebee sudah menjadi bagian dari keluarga Malto. Lalu mereka kembali nih untuk melanjutkan acara keluarga bersama-sama. Pagi harinya kedua bersaudara beserta kedua robot Terrans tengah melakukan pelatihan mereka. Sayangnya pelatihan berakhir dengan meeting keluarga. Alhasil Dot dan juga Alex memberitahu tentang peraturan rumah yang harus ditaati oleh setiap penghuni rumah. Singkatnya, robot tidak boleh memasuki rumah dan ada juga beberapa tugas rumah yang harus dikerjakan. Setelah itu Alex dan juga Dot akan pergi nih ke tempat penerbangan dan meninggalkan kepercayaan rumah kepada Mo. Sayangnya Mo sepertinya adalah orang pertama yang melalaikan kepercayaan ibunya. Dia dan juga Trash melanggar aturan soal robot tidak boleh masuk ke rumah. Sayangnya mereka ketahuan dan berakhir dihukum oleh ibunya. Di sisi lain, sebuah truk yang membawa energon screen tengah dikejar oleh robot dari Decepticon liar. Bahkan truk itu sampai mengalami kecelakaan. Akhirnya wanita yang menjadi supir truk itu pun meminta bantuan kepada tim setempat. Sementara itu di kediaman Malto, setiap orang tengah mengerjakan kegiatan mereka masing-masing. Hingga seseorang menghubungi Dot lewat walkie-talkie. Dengan secepat kilat, Dot langsung bergegas nih ke kota untuk melihat keadaan di sana. Yang sayangnya Mo dan juga Trash mengikuti dirinya hingga ke kota. Kemudian robot Decepticon liar itu tengah memantau kejadian yang telah dia perbuat. Hingga dirinya menemukan Trash dan juga Mo. Dia ini berencana ingin membujuk Trash dan juga Mo untuk beraliansi dengannya. Alhasil Mo dan juga Trash mengikuti robot itu yang ternyata bernama Swindle. Sesampainya di sebuah tebing, Swindle berusaha untuk membujuk Trash supaya dia bisa bergabung dengannya. Cerdiknya, Swindle berhasil membujuk mereka untuk bergabung dengannya supaya dia bisa menjalankan misi tersembunyi miliknya. Akhirnya mereka saling bersenang-senang bersama. Setelah itu, Mo mengajak Swindle untuk bergabung bersama keluarga Malto. Dan dia menyetujuinya demi kepentingan pribadinya. Sesampainya di rumah, kedatangan Swindle membuat Bumblebee langsung bergegas untuk menghajarnya. Pertempuran ini berakhir dengan Swindle yang pergi meninggalkan mereka. Setelah Swindle pergi, muncullah pertengkaran di antara keluarga Malto, di mana Mo dan juga Trash merasa Swindle hanya berniat baik. Sedangkan Bumblebee dan Dot merasa siapapun yang memiliki tanda Decepticon harus diwaspadai. Singkat cerita, semua ucapan Dot disanggah oleh Mo karena Mo menyamakan kondisi saat ini dengan pertemanan ibunya dengan Megatron yang merupakan pemimpin Decepticon. Sayangnya keputusan ibunya tetap mutlak, yaitu tetap pada pendapatnya. Alhasil semua ini membuat Trash kesal, marah dan juga terluka. Beruntungnya Mo selalu di sisinya untuk mendukungnya. Malam harinya Swindle merasa senang dan puas karena rencana liciknya berhasil. Ditambah Mo dan juga Trash datang di waktu yang bersamaan. Singkat cerita, Mo dan juga Trash membantu Swindle untuk melancarkan niat tersembunyinya. Awalnya rencananya berjalan sesuai dengan keinginannya Swindle. Namun di tengah jalan Trash menyerangnya karena dia merasa Swindle berniat menyakiti Mo. Akhirnya mereka terlibat pertarungan.
Sayangnya Swindle berhasil merobohkan trust, lalu dia berusaha untuk mengejarmu. Ketika Mo hampir saja ditangkap, Dewi Fortuna berada di pihaknya. Ibunya datang bersama Bumblebee dan berhasil menyelamatkan Mo dari Swindle. Akhirnya semua masalah sudah terkendali. Trust kini mengerti tentang arti dari peraturan yang diberikan oleh Dot sebagai ibu di keluarganya. Dot hanya ingin semua anggota keluarganya tetap aman dari ancaman luar manapun. Malamnya Robby mengalami mimpi buruk tentang Ghost dan juga Optimus yang membawa paksa tweets darinya. You can't trust happiness. Hal ini membuat Tweets datang melihat lewat jendela. Singkat cerita mereka pergi bersama untuk melihat anak rubah di hutan supaya suasana hati Robby membaik. Sayangnya mereka tidak bertemu dengan anak rubah, melainkan bertemu dengan beberapa orang yang diduga adalah agen sipil Ghost. Alhasil pemimpin mereka berencana untuk menangkap Tweets. Keesokan paginya mereka semua datang ke kantor milik ibu mereka. Ketika semua orang sibuk, Robby hanya mengantuk, yang mana dia berusaha mencari tempat untuk tidur, yaitu di gudang. Sayangnya waktu tidur itu harus terganggu karena kedatangan agen khusus bernama John dari sipil Ghost. Beruntungnya Dot berhasil membuat John sibuk dengan dirinya sementara semua anak-anak keluar dari kantornya. Singkat cerita, Dot menyuruh Robby dan kawan-kawan untuk pulang sementara Dot tengah mengikuti misi yang dimaksud oleh John, yaitu menangkap robot yang ia duga Decepticon. Alhasil John menjelaskan tentang misinya itu kepada Dot di mobil yang akan menuju ke rumahnya. Sementara itu Robby dan juga kawan-kawan tengah berjalan menuju ke rumah hingga Robby dan Mo menerima SMS dari ibunya untuk tidak pergi ke rumah. Hal ini membuat mereka kaget hingga mereka harus terjebak di sebuah jebakan yang dulu pernah digunakan oleh Decepticon. Sialnya mereka benar-benar terjebak dan tidak bisa keluar dari sana. Lalu Mo sedikit curiga nih dengan sikap Robby. Alhasil dia bertanya padanya dan Robby berusaha menjelaskan situasi yang terjadi tadi malam pada adiknya. Sayangnya percakapan mereka harus terputus karena kedatangan sosok robot. Ternyata itu adalah Optimus yang datang untuk menyelamatkan mereka. Singkat cerita, Optimus berusaha untuk menyembunyikan mereka di dalam truk dari kejaran agen Ghost. Sementara itu Dot dan juga John tengah memeriksa ke rumah milik Dot. Beruntungnya Dot dan juga Alex mereka berhasil nih menyembunyikan Bumblebee dalam wujud mobil kerennya. Walaupun mereka berhasil, John sepertinya terus bersikap waspada nih terhadap sekelilingnya. Kemudian John menyuruh Dot untuk membiarkan Alex mengemudikan Bumblebee bersama dirinya dan memberikan kartu akses level 5 kepada Dot. Di sisi lain, Robby dan juga Mo tengah bertengkar hebat soal hal yang menimpa Robby tadi malam. Kini mereka tengah bersembunyi di sebuah kontainer yang berada di markas Ghost. Di tempat yang sama, Dot datang mengunjungi Optimus untuk bertemu dengan anak-anaknya. Lalu mereka saling berbicara tentang hubungan manusia dengan robot. Bahkan Optimus dengan sukarela menampilkan sebuah film pada Dot. Sementara itu, Alex tengah menunggu John di dalam Bumblebee. Alex menjelaskan situasi yang terjadi pada Bumblebee hingga John sudah selesai dengan urusannya untuk membeli donat. Hal ini membuat Bumblebee sedikit menjahili John. Di sisi lain, Robby dan kawan-kawan keluar dari kontainer itu yang terbuka karena ketidaksengajaan Trust. Sialnya hal ini membuat persembunyian mereka ketahuan oleh anggota sipil Ghost. Alhasil mereka berusaha melarikan diri dan berakhir di sebuah ruangan tempat latihan Megatron. Sementara itu, Alex dan juga John tengah berkendara di jalanan. Namun, markas Ghost menelpon John dan memberitahu soal keberadaan Robby dan kawan-kawan. Alhasil, John langsung bergegas pergi menumpang dengan mobil lain yang melintas. Berbeda dengan Robby dan kawan-kawan yang terjebak di ruangan latihan milik Megatron. Ketika Robby dan juga Mo sedang bertengkar, Tweets dan juga Trust harus menyelesaikan latihan ini. Di sisi lain, Optimus sudah selesai menampilkan film pada Dot. Singkat cerita, Dot kini mengerti perasaan yang dirasakan para robot, seperti Optimus yang hanya ingin hidup damai bersama manusia hingga dia memutuskan bergabung dengan Ghost untuk melindungi bumi. Setelah itu mereka bergegas untuk menjemput Robby dan kawan-kawan. Sementara itu Robby dan kawan-kawan kini masih menjalankan latihan itu secara bersama-sama supaya mereka bisa keluar dari ruangan itu. Akhirnya mereka berhasil nih menyelesaikan latihan ini. Ketika mereka ingin bergegas keluar, dua orang agen Ghost sudah menodongkan mereka. Beruntungnya Optimus dan juga Dot datang tepat pada waktunya.
Singkat cerita mereka berhasil nih pergi dari markas Ghost berkat bantuan Optimus. Selain itu Optimus juga menjelaskan tentang para robot Decepticon yang ditangkap oleh Optimus dan disembunyikan olehnya dari agen Ghost demi keselamatan para robot dan para manusia di bumi. Pada suatu malam Alex tengah menceritakan dongeng tentang legenda Wak-Wak kepada Robbie dan juga Mu. Kemudian semua cerita itu membuat kedua anak itu ketakutan dan memutuskan untuk pergi tidur. Berbeda dengan Twitch dan juga Trash yang baru datang, mereka sangat antusias nih mendengar cerita dari Alex. Sementara itu ilmuwan jahat yang memimpin Arachnamek itu tengah berlatih sambil merencanakan tindakan selanjutnya untuk mengalahkan robot Cybertron. Ilmuwan itu bernama Meridian. Singkat cerita dia bersama pasukannya akan mencari wadah robot baru untuk melancarkan misi jahatnya. Di sisi lain, Alex ingin sekali nih mengajak Robbie untuk mengikuti tradisi keluarganya yang selalu ia lakukan setiap tahun. Sayangnya Alex ditolak oleh sang anak dan dia sangat sedih. Alhasil Alex berusaha untuk membujuk Bumblebee supaya dia mau melakukan tradisi itu bersama-sama. Beruntungnya Bumblebee setuju nih dan mau mengikuti tradisi tersebut. Hal ini dilihat oleh Twitch dan dia sangat penasaran tentang tradisi yang dimaksud oleh Alex. Singkat cerita dia bertanya pada Robbie, namun Twitch masih belum mengerti soal itu. Sementara itu di hutan Alex dan juga Bumblebee kini tengah menjalankan tradisi keluarga, yaitu berburu Wak-Wak, seekor monster terbang yang suka menghisap darah layaknya vampir. Alhasil mereka melanjutkan tradisi itu bersama-sama. Ternyata bukan cuma Alex dan juga Bumblebee yang tertarik untuk berburu Wak-Wak. Twitch juga sama nih, dia berusaha untuk mengikuti tradisi itu. Alhasil Twitch berusaha untuk mencari Alex dan Bumblebee di hutan sendirian. Sayangnya sesuatu terjadi pada Twitch sehingga dia harus pingsan dalam mode drone-nya. Setelah dia sadar ternyata Twitch tengah dibawa oleh satu robot yang ternyata bernama Wheeljack. Wheeljack berpikir Twitch adalah drone buatannya. Singkat cerita Twitch menjelaskan bahwa dia bukanlah drone tetapi robot Terrans. Alhasil Wheeljack mengerti dan langsung pergi meninggalkan Twitch untuk berburu robot Arachnamek. Di sisi lain Robbie sudah selesai dengan urusan pribadinya, yaitu memenangkan turnamen game. Dia berniat mencari semua orang yang ternyata semua tidak ada di rumah. Berbeda dengan Twitch yang masih berjalan di hutan sendirian hingga dirinya bertemu dengan robot laba-laba mengesalkan. Di sisi lain Alex sedang melakukan tradisi keluarga hingga Bumblebee mengerti perasaan Alex tentang kedua anaknya yang sepertinya melewatkan betapa pentingnya tradisi ini bagi Alex. Singkat cerita, Bumblebee berusaha untuk pergi mencari Robbie dan juga Mu. Namun ternyata mereka semua kini dalam bahaya karena para robot Arachnamek tengah mengintai mereka. Berbeda dengan Twitch yang ternyata berhasil membawa satu dari robot laba-laba itu dan memberikannya kepada Wheeljack. Singkat cerita, Wheeljack sedikit senang jika Twitch ingin membantunya menangkap para robot laba-laba. Tetapi Twitch juga ingin mengetahui semua sistem drone yang ada pada dirinya. Alhasil mereka saling setuju nih untuk membantu satu sama lain. Semuanya dimulai dari pelatihan sistem drone milik Twitch oleh Wheeljack. Semua latihan itu membuat Wheeljack sangat senang. Setelah itu mereka saling berbicara tentang sebuah tradisi. Hal ini membuat Twitch sendiri ingin memiliki salah satu tradisi yang sangat cocok untuknya, supaya dia merasa tidak berbeda dan sendirian. Singkat cerita, Wheeljack berusaha untuk menjelaskan soal tradisi pada Twitch. Ketika mereka sedang sibuk mengobrol, Robbie tengah dalam kesulitan. Para robot Arachnamek sudah mengepungnya. Alhasil Robbie berusaha untuk melarikan diri dari mereka. My cyber sleeve? Sayangnya, para robot itu berhasil memojokkan Robbie. Beruntungnya Alex datang dan menyelamatkan Robbie. Alhasil Alex mulai bertarung nih dengan para robot laba-laba itu. Ternyata bukan hanya Alex dan juga Robbie yang tengah bertarung. Twitch dan Wheeljack juga sedang bertarung melawan para robot laba-laba tersebut. Pertarungan ini dimenangkan oleh kedua kubu mereka. Setelah pertarungan itu, Twitch sangat senang karena perburuan robot laba-laba ini akan menjadi sebuah tradisi baru antara dirinya dengan Wheeljack. Bukan hanya mereka, Robbie dan juga Alex juga sama. Robbie menyadari betapa pentingnya tradisi keluarga daripada hanya sekedar bermain game. Singkat cerita, mereka semua saling berkumpul di perkarangan rumah, bahkan Wheeljack juga.
Hari ini benar-benar hari yang sangat bahagia untuk mereka semua. Pagi ini seperti biasa para Terran sedang menjalani latihan pagi bersama Bumblebee. Namun sepertinya terjadi sesuatu kekhawatiran pada kedua robot Terrans, yaitu mereka khawatir tentang Robby dan juga Mo yang akan pergi ke sekolah untuk pertama kalinya. Bahkan mereka juga takut jika Robby dan juga Mo memiliki teman baru, maka mereka akan dilupakan. Singkat cerita, Robby dan juga Mo berjanji tidak akan melupakan mereka. Bahkan Mo juga akan menceritakan semua hal di sekolahnya pada Twitch dan juga Thras saat sore tiba. Hari pertama sekolah bahkan belum sehari, Robby dan juga Mo sedikit mengalami kendala untuk berbaur dengan teman sekelas mereka. Hal ini juga memicu perasaan dari Twitch dan juga Thras. Karena tidak tega melihat kedua robot Terrans itu, Bumblebee memiliki misi hari ini untuk pelatihan mereka secara khusus, yaitu misi memata-matai keadaan Robby dan juga Mo di sekolah. Singkat cerita, Bumblebee tidak bisa terus bersama mereka. Alhasil Bumblebee hanya mempercayakan semuanya kepada mereka untuk tetap tidak terlihat oleh siapapun yang ada di sana. Langsung aja Twitch berubah menjadi drone untuk memata-matai kedua bersaudara itu. Yang sayangnya semua tidak berjalan dengan baik karena Twitch merasakan sesuatu yang aneh pada Mo sehingga Twitch menimbulkan masalah bagi Robby dan Mo di kelasnya. Saat jam istirahat, Robby dan Mo tahu bahwa Twitch dan juga Thras ada di sekitar sekolahan. Singkat cerita, mereka bertemu dengan para Terrans. Di sana Robby dan Mo sedikit keras melarang teman robot mereka untuk datang ke sekolah ketika mereka sedang belajar. Yang mana semua ucapan Robby dan Mo membuat Twitch sedih, bahkan Thras juga sedih. Setelah kegiatan sekolah selesai, Robby dan Mo kembali pulang dan bertemu dengan Bumblebee. Singkat cerita, Bumblebee menanyakan soal Twitch dan Thras pada mereka, karena sejak tadi kedua robot Terrans tidak ditemukan dimanapun olehnya. Alhasil mereka mencari nih di mana Twitch dan Thras berada. Yang ternyata kedua robot Terrans itu tengah berjalan di hutan. Di sisi lain, Bumblebee dan kedua Malto bersaudara tengah melakukan pencarian terhadap kedua robot Terrans. Mereka berhasil mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh Thras. Sesampainya di hutan, Mo berusaha untuk merasakan keberadaan Thras. Sayangnya semua usahanya nihil. Singkat cerita, mereka masih melakukan pencarian di sekitar hutan. Namun Mo merasakan sesuatu tentang kedua robot Terrans itu. Bumblebee sedikit menceritakan tentang energi yang selalu dimiliki oleh para robot Cybertron, yaitu Energon. Sayangnya Robby dan Mo menceritakan bahwa Twitch dan Thras tidak membutuhkan Energon. Singkat cerita, mereka masih bingung untuk mencari kedua robot Terrans itu. Beruntungnya ada seekor rakun yang sepertinya menunjukkan jalan kepada mereka. Dengan cepat mereka mengikutinya. Akhirnya mereka menemukan Thras yang terduduk pingsan. Bumblebee di situ memberikan pertolongan pertama padanya. Namun sesuatu yang aneh terjadi padanya. Dia berjalan menuju ke suara ledakan yang ada di hutan tanpa menghiraukan mereka. Singkat cerita, mereka mengikuti Thras dan benar aja nih, di sana ada Twitch yang sedang menembaki ke arah manapun. Bahkan Thras juga sama seperti Twitch yang memukuli tanah secara tiba-tiba. Hal ini membuat Bumblebee bertanya-tanya dan berusaha untuk menghentikan mereka. Sayangnya ucapan Bumblebee hanya seperti angin yang berlalu. Hal ini membuat Robby dan Mo juga angkat bicara dan meminta maaf pada mereka. Sayangnya ucapan itu disambut dengan todongan senjata oleh Twitch. Untungnya ada Bumblebee yang menjadi tameng mereka. Kemudian Twitch menembakkan peluru ke tanah sehingga membuat mereka semua terjatuh ke sebuah gua yang mirip dengan gua Twitch dan Thras pertama kali mereka ditemukan. Semua ini membuat Bumblebee sangat bingung tentang robot Terrans. Kemudian di situ Bumblebee mencari tahu solusinya sendiri nih dan meninggalkan kedua Malto bersaudara bersama kedua robot Terrans. Ketika Bumblebee pergi, kedua Malto bersaudara mengungkapkan semua kesedihan mereka kepada kedua sahabat, bahkan keluarga mereka yaitu Twitch dan juga Thras. You lost. Thrash, Robby, look. Sebuah keajaiban terjadi. Berkat air hijau dari gua itu, Twitch dan Thras akhirnya kembali sadar dan bersemangat lagi. Lalu di situ Bumblebee datang dan sangat senang melihat mereka bisa kembali sadar. Singkat cerita, Bumblebee mengajak mereka untuk melihat sebuah tulisan kuno yang ada di sebuah dinding gua. Ternyata itu adalah tulisan kuno dari bangsa robot Cybertron yang mengatakan bahwa gua ini sangat spesial. Setelah itu mereka memutuskan untuk pergi pulang ke rumah mereka bersama-sama. Sementara itu, di suatu tempat seperti gudang terbengkalai, Optimus dan Megatron sedang mengejar ketiga robot Decepticon liar yang mencuri sebuah lencana milik Soldier.
Sayangnya mereka justru terpojok akibat serangan dari ketiga robot itu. Ketika Optimus dan Megatron sedang sibuk melawan, Bumblebee juga tengah sibuk nih untuk melatih kedua Terrans tentang cara mengalihkan perhatian. Di situ Optimus menghubungi Mo untuk meminta bantuan dari mereka. Sebelum mereka pergi, seorang robot datang. Dia bernama Arcee. Kedatangan Arcee ke situ untuk menjadi pelatih sementara bagi para Terrans dan kedua Malto bersaudara. Karena Bumblebee akan sibuk untuk menolong Optimus sendirian saja. Di sisi lain, Optimus dan Megatron benar-benar butuh bantuan karena mereka sangat kewalahan untuk mengalahkan ketiga robot Decepticon itu. Beruntungnya Bumblebee datang dan siap untuk membantu mereka. Setelah situasi berhasil dikendalikan, kini Optimus dan Megatron saling beradu pendapat satu sama lain tentang apa yang dilakukan Ghost kepada kaum mereka. Beruntungnya Bumblebee bisa segera mendinginkan suasana. Sementara itu, Robbie dan juga Mo beserta Twitch dan juga Trash tengah menjalani pelatihan mereka bersama Arcee. Awalnya semua terlihat sangat bersemangat, namun lama-kelamaan semua terasa seperti menguras semua tenaga mereka, dan mereka menganggap pelatihan ini hanya sia-sia. Arcee mendengarkan mereka dan memberikan selamat kepada mereka, karena semua kegiatan yang sia-sia itu merupakan sebuah latihan supaya mereka bisa angkat bicara jika sesuatu hal yang tidak benar terjadi. Singkat cerita, Arcee akan membawa mereka untuk misi Autobot yang sesungguhnya, yaitu membantu Optimus dan juga Bumblebee. Sementara itu, Optimus, Megatron, dan juga Bumblebee tengah menuju ke markas Ghost. Selama perjalanan suasananya terasa sangat canggung, terutama Optimus dengan Megatron. Ketika mereka melewati terowongan yang panjang, sesuatu terjadi pada Bumblebee dan juga Optimus. Ketiga robot tawanan mereka berhasil melarikan diri berkat bantuan dari robot lain yang bernama Soundwave. Singkat cerita, Optimus dan Bumblebee kewalahan melawan Soundwave. Bahkan Megatron yang menunggu mereka pun ikut kewalahan. Alhasil mereka terlibat pertempuran melawan Soundwave dan ketiga pasukannya. Ketika mereka sedikit kesulitan, bantuan datang untuk membantu Optimus, Bumblebee, dan juga Megatron. Di tengah pertempuran antara Optimus dan Megatron melawan Soundwave, Soundwave berusaha untuk memojokkan Megatron dengan perkataannya. Namun Optimus membela Megatron dan hal ini membuat Megatron sangat senang. Lalu mereka melanjutkan pertempuran lagi. Pertempuran ini dimenangkan oleh pihak Optimus dan kawan-kawan. Mereka semua sangat senang dengan hasil hari ini. Singkat cerita, Bumblebee beserta anak-anak dan juga Arcee pergi meninggalkan Optimus dan Megatron. Setelah mereka pergi, Optimus dan Megatron saling memahami situasi dan kondisi mereka, terutama perdebatan mereka sebelumnya. Alhasil, Megatron memberi ketiga robot itu kesempatan dan melepaskan mereka kecuali Soundwave. Akhirnya Soundwave dibawa ke penjara para robot Decepticon. Namun ternyata semua ini hanyalah sebuah jebakan yang telah ia buat. Dia melepaskan robot macan bernama Ravage untuk menyelidiki tempat itu. Di sebuah tempat yang terlihat seperti camp, Optimus dan juga Megatron tengah menghadiri sebuah acara di sana. Mereka akan menghadiri sebuah acara aliansi robot dan manusia yang nantinya akan dihadiri oleh presiden. Di situ mereka juga bertemu dengan Alex, Dot, Robbie, dan juga Mo. Sayangnya ketika mereka sedang asik menikmati pemandangan dua pesawat jet, tiba-tiba saja kedua pesawat itu menembakkan peluru ke arah mereka. Kedua pesawat robot itu bernama Skywarp dan juga Novastrom. Alhasil Optimus bersama Megatron terlibat sebuah pertempuran dengan Skywarp dan juga Novastrom. Pertempuran ini dimenangkan oleh Optimus dan Megatron karena kedua robot jet itu melarikan diri. Sayangnya hal ini sedikit membuat Megatron terganggu dan dia pergi begitu saja meninggalkan Optimus di tempat itu. Di sisi lain, Meridian adalah orang di balik invasi penyerangan yang terjadi di tempat acara aliansi robot manusia. Dia memiliki kesepakatan dengan Skywarp dan juga Novastrom.
Singkat cerita, Meridian memiliki rencana baru untuk menjadikan kedua robot jet sebagai umpan. Sementara itu, Optimus tengah datang ke rumah keluarga Malto. Di sana mereka semua saling berbicara tentang apa yang terjadi saat di tempat pertemuan. Singkat cerita, Optimus memutuskan untuk mencari batu bercahaya yang merupakan sumber dari lahirnya robot Terrans. Hal ini membuat Twitch dan juga Trash senang. Namun Optimus mendapat telepon dari Scolder tentang kedua robot jet yang sudah tertangkap. Alhasil Optimus meminta Dot bersama Megatron untuk menangani kasus itu. Sedangkan Optimus, Alex, Bumblebee dan juga anak-anak akan pergi untuk mencari batu bercahaya. Di sisi lain, Megatron dan juga Dot langsung mendatangi tempat ditangkapnya kedua robot jet itu. Namun itu semua adalah jebakan jahat dari Meridian untuk menangkap mereka. Alhasil mereka ditangkap dan dibawa oleh Meridian. Sesampainya di markas Meridian, Dot dan juga ilmuwan itu saling berbicara tentang perang masa lalu antara robot dan manusia. Hal ini sedikit membuat Dot kaget hingga Meridian menceritakan rencana dia yang sebenarnya kepada Dot. Karena hal itu, Dot langsung melarikan diri. Hal ini membuat Meridian sedikit kesal, namun tidak dalam waktu yang lama dia berhasil merebut lencana nama Dot dan menggunakan itu sebagai umpan untuk menangkap Optimus. Pintarnya, Dot tidak benar-benar pergi, justru dia bersembunyi dan mendengar semua rencana jahatnya Meridian. Sementara itu, Optimus dan kawan-kawan sudah tiba di gua. Sayangnya kedua robot Autobot itu tidak bisa memasuki gua karena mereka terlalu besar, yang mana hanya Alex, Robimo dan juga kedua robot yang masuk. Di dalam sana mereka berusaha untuk memecahkan masalah tentang batu bercahaya dengan terciptanya Twitch dan juga Trash. Sayangnya mereka menemui jalan buntu. Akhirnya mereka membawa batu bercahaya itu kepada Optimus dan berharap Optimus bisa menemukan jawabannya. Benar aja, Optimus tahu nih tentang batu bercahaya itu. Batu itu bernama Emberstone, sebuah batu yang merupakan hadiah dari Quintus Prime, salah satu pencipta budaya Cybertron. Bahkan Optimus juga sangat antusias akan menemukan ini, bahkan dia senang bahwa Terrans merupakan evolusi alami dari kaum robot Cybertron. Namun sayangnya percakapan itu harus terputus karena robot Jet, Skywarp dan juga Novastrom datang. Singkat cerita, mereka semua terlibat dalam pertempuran. Ketika Optimus dan Bumblebee tengah sibuk melawan kedua robot jet itu, yang lainnya berusaha untuk berlindung sambil menjaga Emberstone. Akhirnya Optimus bertarung nih bersama Bumblebee melawan kedua robot jet beserta Arachnamex. Bukan hanya Optimus dan Bumblebee yang berusaha melindungi Emberstone, tetapi Twitch dan juga Trash juga. Sayangnya pasukan Arachnamex terlalu banyak sehingga mereka terkepung. Namun suatu keajaiban terjadi nih dan menolong mereka. Berbeda dengan Optimus dan juga Bumblebee yang masih harus bertarung melawan Skywarp dan juga Novastrom, pertarungan itu membuat mereka kewalahan karena kelicikan dari kedua robot jet itu, yang membuat gua itu tertimbun dengan meninggalkan Alex, Robbie dan Mo beserta robot Terrans di dalamnya. Pertempuran ini berhasil dimenangkan oleh Optimus dan juga Bumblebee. Bahkan seluruh teman-temannya selamat dari runtuhnya gua bercahaya itu. Sayangnya mereka harus kehilangan Emberstone. Sekalipun Emberstone hilang, mereka kedatangan 3 robot Terrans yang baru. Mereka bernama Hashtag, Jawbreak dan juga Nightshade. Momen bertambahnya robot Terrans ini tidak bisa membuat Alex lepas dari kekhawatirannya terhadap Dot dan juga Megatron. Singkat cerita, mereka semua berencana untuk menyelamatkan Dot dan Megatron dari tangan Meridian. Alhasil mereka menyusun sebuah rencana untuk dapat memasuki markas Meridian dan menyelamatkan Dot juga Megatron. Sementara itu, Dot masih berada di markas Meridian. Dia tengah melihat perbuatan jahat ilmuwan itu terhadap rekannya, yaitu Megatron. Singkat cerita, Dot berusaha untuk menolong Megatron dengan kemampuannya. Alhasil Dot berhasil nih mengulur waktu. Namun hal itu membuat dia juga menjadi target daripada robot Arachnamex. Di sisi lain, tim penyelamat yaitu Optimus dan juga kawan-kawan tengah mencari lokasi markasnya Meridian. Sayangnya markas ilmuwan itu benar-benar lenyap, yang mana mereka harus berpencar nih untuk mencari di mana lokasi markas Meridian sekarang. Ketika mereka sedang mencari keberadaan Dot, Dot sendiri tengah berusaha untuk mencari sinyal supaya bisa menghubungi Alex.
Kemudian dia berhasil nih mendapatkan sinyal. Sialnya dia ketahuan oleh para Arachnamex, sehingga dia harus terlibat dalam pertempuran kecil dengan mereka. Semua usaha Dot gagal, namun tidak sepenuhnya tidak berhasil, karena dia berhasil memberikan tanda kepada Optimus. Dengan cepat mereka langsung pergi menuju ke markas Meridian. Bahkan Optimus dan kawan-kawan juga langsung menjalankan rencana penyawaran mereka. Sayangnya rencana itu tidak berhasil. Alhasil Optimus bersama para Terrans harus melawan Meridian dan para Arachnamex. Ketika Dot dan juga Megatron berhasil lepas dari ikatannya, Meridian melaksanakan rencana keduanya, yaitu membuat markasnya menjadi robot besar. Singkat cerita, Optimus harus menyusun rencana baru untuk mengalahkan Meridian. Pertempuran ini dimenangkan oleh Optimus dan juga kawan-kawan. Setelah pertempuran itu, keluarga Malto bertambah 3 nih, dan mereka semua sangat senang. Bahkan Optimus dan Megatron juga turut senang melihat keluarga Malto. Di situ Optimus juga yakin citra dari keluarga Malto inilah yang disebut aliansi manusia Cybertronian atau robot yang sesungguhnya. Setelah ketiga robot Terrans menjadi bagian dari keluarga Malto, Bumblebee memiliki misi nih untuk para anggota baru, yaitu untuk menemukan mode alternatif perubahan. Singkat cerita, Bumblebee mempercayakan misi itu kepada Twitch dan juga Trash supaya membimbing ketiga robot Terrans baru. Ketika Trash dan juga Nightset pergi mencari bersama, Twitch dan Hashtag juga. Mereka pergi mencari kendaraan yang mungkin bisa dipindai menjadi mode alternatif Hashtag. Kemudian Hashtag berhasil mendapatkan mode alternatif itu. Sialnya dia memindai mobil milik Ghost dan berakhir dirinya digunakan oleh ketiga anggota Ghost. Hal ini membuat Twitch mengejar mereka. Awalnya berjalan lancar hingga Hashtag memasuki pintu rahasia dan membuat Twitch tidak bisa mengejarnya lagi. Alhasil Twitch menghubungi Bumblebee untuk meminta bantuan. Dengan cepat Bumblebee langsung pergi. Sementara itu Hashtag sudah terparkir di area milik Ghost. Kemudian Hashtag tanpa sengaja menghack sistem miliknya Ghost, yang mana semua sistem keamanan menjadi kacau balau dan para tahanan yaitu Decepticon memulai untuk kabur. Di sisi lain, Bumblebee dan Twitch memasuki markas Ghost yang sistem keamanannya sudah dihack oleh Hashtag tanpa sengaja. Alhasil mereka menemukan Hashtag tengah ditarget oleh ketiga anggota Ghost. Pintarnya, Bumblebee dan Twitch berhasil nih menyelamatkan Hashtag dan pergi dari area parkir dengan lift. Sayangnya lift itu membawa mereka ke area pertempuran antara Ghost melawan para tahanan robot Decepticon. Singkat cerita, Bumblebee memiliki rencana lain yang membutuhkan bantuan Hashtag untuk menghack sistem Ghost supaya mereka bisa pergi dari markas. Akhirnya mereka berhasil keluar dari markas Ghost tanpa diketahui oleh para Ghost. Sesampainya di rumah, mereka senang untuk bertemu dengan anggota keluarga lainnya. Bahkan mereka juga dikagetkan dengan Nightset yang secara diam-diam membuat sebuah ruang rahasia di mana mereka semua bisa berkumpul bersama dalam satu ruangan. Di suatu siang, Mo dan juga Trash tengah melakukan kegiatan merekam sebuah adegan film monster. Singkat cerita, dia bertanya nih pada Dot soal hal tersebut, yang mana akhirnya Jawbreak mengerti. Kemudian Jawbreak langsung mempraktekkan saran dari Dot kepada tiap anggota keluarga, dimulai dari Bumblebee. Sayangnya sebelum Jawbreak mendapatkan jawaban dari pertanyaan soal mode alternatif, dia sudah diusir oleh Bumblebee. Kemudian dia berusaha untuk meminta saran kepada Hashtag, dan dia dengan sukarela membantu Jawbreak untuk bertanya kepada setiap anggota keluarga tentang mode alternatif. Sialnya bukannya mendapatkan apa yang Jawbreak inginkan,
Justru dia harus terjebak dalam permainan syuting yang dilakukan oleh Hashtag. Kemudian semua itu membuat Hashtag dan Jawbreak bertemu dengan Megatron dan Elita 1. Jawbreak bertanya tentang mode alternatif kepada Megatron dan Elita 1. Alhasil mereka menceritakannya kepada Jawbreak dan juga Hashtag. Setelah itu Jawbreak mengerti arti dari mode alternatif. Sayangnya Hashtag justru terkesan memaksa Jawbreak untuk memilih mode alternatif dengan gaya syuting miliknya, yang mana Jawbreak kesal dengan perbuatan Hashtag. Singkat cerita, mereka sedikit bertengkar nih dan membuat kamera milik Alex terlempar dan dicuri oleh robot Arachnamex. Kemudian mereka berusaha untuk mengejar robot laba-laba itu. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan robot laba-laba itu, namun kamera itu rusak. Beruntungnya kaset rekamannya tidak. Malamnya semua keluarga tengah berkumpul untuk bersiap menonton. Mereka tengah menunggu Jawbreak dan juga Hashtag. Lalu ini semua adalah ide Jawbreak untuk Hashtag. Akhirnya mereka semua menonton hasil rekaman film itu bersama-sama. Di hari libur sekolah, Robbie dan juga Mo tengah bermain bersama para Terrans di perkarangan kecuali Nightshade. Ketika mereka tengah asik bermain, tiba-tiba terjadi ledakan yang berasal dari lumbung. Hal ini membuat mereka semua langsung mengecek keberadaan Nightshade yang berada di sana. Ternyata Nightshade tengah membuat proyek bernama Smart Trainer dari hasil Sense miliknya. Sayangnya robot bola kecil buatannya mengalami kerusakan sistem. Singkat cerita, mereka semua terlihat tidak begitu tertarik untuk berada di tempat itu. Alhasil mereka pergi dan berusaha untuk mengajak Nightshade pergi keluar. Sayangnya dia menolak. Namun tidak dengan Dot dan juga Alex. Mereka berusaha untuk menyemangati Nightshade dari perasaannya yang merasa berbeda dengan para saudaranya. Alhasil Alex memberikan sebuah buku padanya dan Nightshade langsung membaca buku itu. Kemudian Nightshade tertarik nih untuk mengetahui lebih lagi soal buku itu. Alhasil dia mencari tahu hingga ke pemakaman dari si penulis buku itu. Bahkan Nightshade seperti sedang berada dalam cerita itu yang melakukan sebuah pertualangan. Pertualangan ini membawanya bertemu dengan robot Tarantulas. Singkat cerita, mereka saling berbicara tentang keinginan dari Tarantulas yang ingin menyamar sebagai avatar manusia untuk menghindari Ghost. Yang mana Nightshade ingin membantu Tarantulas yang sesama ilmuwan seperti dirinya. Bahkan dia sangat antusias untuk menjadi asistennya Tarantulas. Mereka memulai pekerjaan mereka nih secara bersama-sama hingga Tarantulas menyinggung soal mode alternatif pada Nightshade. Singkat cerita, mereka melanjutkan pekerjaan ilmuwan mereka bersama-sama. But also hiding. Projector. Setelah proyek mereka selesai, Nightshade pergi meninggalkan Tarantulas dengan sedikit sedih. Alhasil dia meminta saran nih kepada Dot soal bagaimana cara robot jahat bisa berubah menjadi baik seperti Megatron. Malamnya Tarantulas datang ke rumah Malto dan dia menculik Alex dan juga Dot. Singkat cerita, Nightshade pergi sendiri untuk menyelamatkan Alex dan juga Dot. Sesampainya di sana, Tarantulas sempat berdebat dengan Nightshade soal agen Ghost, bahkan dia mengira Dot dan juga Alex merupakan agen Ghost yang sepertinya dipandang jahat oleh Tarantulas. Alhasil Nightshade berusaha untuk menyelamatkan Alex dan juga Dot. Sekalipun Nightshade sempat tertangkap, namun dia justru menemukan mode alternatifnya dan kembali menyelesaikan masalahnya dengan Tarantulas. Pertempuran ini dimenangkan oleh Nightshade karena Tarantulas tidak ingin menyerang lagi. Bahkan seluruh keluarga sudah datang. Di situ Bumblebee ingin menangkap Tarantulas, namun Nightshade mencegahnya. Singkat cerita, mereka kedatangan agen Ghost, yang mana mereka semua harus bersembunyi termasuk Tarantulas. Namun Tarantulas justru ingin membantu keluarga Malto dengan membuat dirinya menjadi umpan. Hal ini membuat Nightshade sedih sambil pulang ke rumah bersama keluarganya. Di suatu pagi, para robot Terrans beserta Robbie dan Mo tengah membantu Bumblebee untuk latihan kecepatan. Sayangnya di tengah latihan itu Twist dan juga Thrush berkelahi.
Singkat cerita, kedua robot Terrans itu dihukum oleh Bumblebee. Kini mereka semua tengah berjalan menuju ke markas bawah tanah keluarga. Namun tiba-tiba saja sesuatu terjadi dan membuat sistem keamanan markas menyala. Sayangnya Bumblebee masih berada di luar. Dia sangat panik karena agen Soldier dari Ghost datang mencarinya. Singkat cerita, Alex dan juga Dot berhasil mengalihkan perhatian Soldier. Namun Soldier justru membawa Alex untuk membantunya menangkap Bumblebee. Hal ini dilihat oleh para robot Terrans beserta robot Danmo, yang mana mereka ingin membantu Alex. Sialnya mereka terjebak di markas yang terkunci otomatis itu selama 10 jam. Di sisi lain, Dot memberitahu rencana dari Soldier pada Bumblebee. Namun Bumblebee bersikeras untuk tetap ikut balapan sore nanti. Singkat cerita, Bumblebee bertemu dengan teman lamanya nih, yaitu Breakdown. Lalu mereka saling membuat kesepakatan bersama untuk saling melindungi hal yang berharga bagi mereka dari Ghost. Malam harinya Bumblebee dan juga Breakdown akan beradu kecepatan di lintasan balapan. Sayangnya secara tiba-tiba mereka dikepung oleh agen Ghost. Beruntungnya usaha agen Ghost sia-sia nih karena rencana Dot dan juga Bumblebee. Kekeras kepalaan agen Ghost tidak membiarkan mereka, yang mana agen Ghost melakukan pengecekan. Beruntungnya lagi Dot dan juga Bumblebee bersih nih, tetapi tidak dengan nasib Breakdown. Alhasil terjadi keributan di sana. Sayangnya keributan ini diakhiri dengan ditangkapnya Breakdown karena dia berkorban untuk Bumblebee. Penyergapan Ghost tidak berhenti sampai di situ. Bahkan mereka ingin menangkap Alex dan juga Dot. Beruntungnya agen Soldier membela keluarga Malto. Sekalipun Alex dan juga Dot bebas tuduhan, Bumblebee belum bisa kembali untuk beberapa saat karena Ghost terus membuntutinya. Hal ini membuat seluruh keluarga Malto bersedih. Hari ini adalah hari ibu. Semua keluarga Malto akan merayakannya, khususnya para anak, termasuk para robot Terran. Singkat cerita, Robbie, Mo, dan para robot Terran sudah menyiapkan hadiah untuk Dot di hari ibu. Already enjoying my present. Us at the hair salon. Namun sesuatu terjadi nih, yaitu Twitch yang memberikan anak beruang sebagai hadiah untuk Dot. Alhasil acara hari ibu sedikit tertunda karena Dot, Robbie, dan Twitch harus mengembalikan anak beruang itu. Di sisi lain, saat para robot Terrans kecuali Twitch tengah berlatih drama bersamamu, datanglah induk beruang mencari anaknya, yang mana beruang itu mengejar mereka semua. Sementara itu, Dot tengah mencari anak beruang yang kabur. Namun mereka justru menemukan banyak box dengan lambang Ghost yang tergeletak di hutan. Singkat cerita, mereka mengejar anak beruang itu. Akhirnya para Terrans dan Mo bertemu dengan Dot dan Robbie juga Twitch. Sayangnya momen kebersamaan mereka harus terputus karena sesuatu terjadi pada induk beruang dan mereka mulai diserang olehnya. Semuanya menjadi panik karena Robbie yang terjatuh ke air saat dia tengah menolong anak beruang. Beruntungnya Twitch berhasil menyelamatkannya. Sementara itu Dot tengah dalam masalah dengan induk beruang yang mengamuk. Singkat cerita, Dot harus melawan mutan beruang yang merasuki induk beruang, yang mana Dot berhasil nih. Setelah semuanya terkendali, mereka saling berkumpul di dekat air terjun dan berencana untuk melanjutkan pesta mereka di sana. Bahkan Alex juga ikut bergabung di suatu tempat yang sangat nostalgia saat perang. Robot Terrans bersama dengan Robbie dan Mo tengah bermain seolah seperti menceritakan ulang kejadian perang masa lalu. Hal ini dilihat oleh Megatron, yang mana mereka meminta maaf soal itu pada Megatron. Singkat cerita, Megatron membawa mereka berkeliling di tempat itu sambil menceritakan tentang perang di masa lalu hingga membuat Megatron bisa berubah. Sayangnya perubahan itu membuat Megatron dicap sebagai pengkhianat oleh para Decepticon.
Hal ini membuat Megatron semakin bijaksana dalam bertindak dan dia berharap kepada generasi selanjutnya supaya dapat menemukan cara terbaik untuk menciptakan perdamaian sesungguhnya antara manusia dengan para robot Cybertron. Sayangnya momen kebersamaan mereka harus terputus karena kedatangan teman lama Megatron yaitu Shockwave. Singkat cerita, kemunculan Shockwave membuat mereka sedikit takut dan mulai bersiaga. Alhasil Megatron terlibat pertempuran nih dengan Shockwave. Sial, Megatron tengah dalam posisi terpojok. Namun Nightshade, Trash, Robbie dan juga Mo sedang berusaha untuk menolong Megatron dengan cara mereka. Akhirnya pertempuran berhasil dimenangkan oleh Megatron. Setelah semuanya itu, Megatron memberikan saran kepada generasi selanjutnya supaya mereka bisa melakukan hal yang lebih baik dan tidak mengulang kesalahan dari para robot di masa lalu. Pada malam hari di kota Philadelphia, Robbie, Mo dan juga para robot Terrans tengah menikmati kebebasan untuk bermain di luar tanpa sepengetahuan kedua orang tua mereka. Singkat cerita, mereka semua terpisah untuk bersenang-senang. Mo bersama Trash dan Jawbreak tengah menikmati kebebasan mereka hingga seorang wanita mengajak mereka menonton pertandingan gulat robot, yang mana mereka langsung menyetujuinya. Namun semua berakhir tidak baik karena Jawbreak ditangkap oleh wanita licik itu. Di sisi lain, Robbie bersama Hashtag dan Twitch mengalami hal yang tidak mengenakan saat bertemu dengan teman lama Robbie. Sedangkan Nightshade berhasil menyelamatkan seorang wanita dan sedang berbicara dengannya. That's true. Though disappointing. Sementara itu Jawbreak terperangkap dan terpaksa menjadi pemain untuk gulat robot, yang mana Jawbreak justru bertemu dengan Bumblebee. Singkat cerita, mereka saling bergulat secara damai supaya misi rahasia Bumblebee tetap aman. Ketika permainan selesai, semua peraturan tiba-tiba berubah. Di situ Bumblebee diharuskan untuk mengalahkan juara bertahan di gulat robot ini, yaitu Grimlock, sebuah robot terbentuk dari T-Rex. Ternyata Grimlock adalah teman lama Bumblebee. Namun dia terjebak dan harus melawannya. Singkat cerita, Bumblebee dibantu oleh Jawbreak, Trash dan Mo untuk melawan Grimlock. Setelah berhasil mengalahkan Grimlock dan melepas sebuah chip di dagu T-Rex, Grimlock mengamuk dan menyemburkan api ke arah para penonton. Beruntungnya Bumblebee dan kawan-kawan berhasil pergi dari situ. Akhirnya mereka semua berkumpul nih, semua keluarga Malto kecuali ayah dan ibu. Singkat cerita, Bumblebee mengajak mereka untuk siap mengikuti misi sungguhan sebagai Autobot, yaitu membongkar rahasia tempat gulat robot itu sambil mencari Grimlock. Sesampainya di tempat gulat itu, mereka semua dikagetkan nih dengan kondisi tempat tersebut, terutama fakta bahwa manusialah yang menjadi dalang untuk kejahatan atas tersiksanya para robot dan memaksa mereka untuk bertarung dengan cara apapun. Lalu tiba-tiba sebuah roket datang dan membuat mereka terlempar dan terperangkap dalam lingkaran api. Singkat cerita, mereka bertemu lagi dengan Meridian. Di sana mereka mengalami kesulitan nih untuk menghadapi ilmuwan jahat itu. Bahkan Meridian itu menyekap Bumblebee dan mengambil energonnya. Alhasil mereka terlibat pertempuran dengan pasukan Arachnamex. Pertempuran ini dimenangkan oleh Robbie dan kawan-kawan. Sayangnya Meridian tidak berhenti sampai di situ. Dia berhasil membuat Hashtag jatuh ke perangkapnya, sehingga Meridian bisa mengontrol Hashtag untuk melawan Bumblebee. Singkat cerita, mereka semua tengah bertarung melawan Hashtag dan berusaha untuk melepaskan chip jahat itu. Pertarungan belum juga berakhir. Ternyata Hashtag sendiri juga sedang bertarung melawan rasa keterpurukannya di dunia jaringan miliknya yang sudah terhack oleh Meridian. Singkat cerita, Twitch bersama dengan keluarga lainnya saling membantu untuk menyadarkan Hashtag. Together it is. We know you're scared and angry. Pertempuran ini berakhir dengan pelukan kasih sayang kepada Hashtag dari seluruh anggota keluarga.
kecuali ayah dan juga ibu mereka. Singkat cerita, mereka kembali bergabung dengan Bumblebee dan berencana untuk kembali pulang sebelum ayah dan ibu mereka bangun. Ternyata fakta menakutkannya adalah Meridian dan juga Ghost bekerja sama untuk melancarkan misi jahat mereka. Take your pick. Nah, itu tadi alur cerita dari film Transformer Earthspark part yang ketiga. Ya, mau aku lanjutin ceritanya, langsung ramen like, share, komen, dan subscribe tentunya. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Handy pamit, happy nice dream and ciao.